welcome. So guys, ini kita mau warnain lagi balayage lagi guys ya. Jadi di sini tuh ubannya sudah ini sebenarnya udah hampir semua loh Cek. Yang belakang ini tuh udah juga putih gitu. Jadi ini tuh sebenarnya dia kalau sudah di level ini tuh sebenarnya bagus ini. Sudah di level ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita tuh mau asumsi untuk jadi level di sini ya, level grey ya. Bener dia itu nggak ada kuning, dia itu nggak ada orange. Dia itu kalau gelap dia gelap, maksudnya kalau basah dia gelap. Kalau di level ini ya. Nah, kalau di level ini berarti dia punya balayage-nya itu pantulannya di antara ini atau ini. Di sini nih, antara ash atau silver. Jadi ini satu keluarga nih. Gitu. Jadi nanti dia keluarnya ini dulu, baru setelah itu kita ngeblending antara dia dapat ini atau ini keluarganya. Nah, kalau yang sekarang tuh kan pantulannya masih di brownish sini, di brunette sini. Light brunette gitu kan. Nah, kalau di sini berarti kita nggak lepas dari ini. Dia tetap kita ada di sini gitu. Jadi kita cuman bikin balayage aja, nanti di blendingnya pakai nuansa ini juga. Jadi jatuhnya coklat brunette gitu. Tapi bisa turun. Bisa digelapin maksudnya? Bisa turun digelapin. Efeknya daripada ini itu ya, ini itu pantulan di sini. Nah, nanti dia itu kalau sudah mulai habis-habis itu ada efek orange sedikit. Efek orange. Nah, kalau di kulit cece ya, kulit cece tuh bagusnya tuh juga di sini ya. Tapi kalau di yang keuntungannya kalau kita pakai ini ya, keuntungannya itu nanti kesananya itu dia coklatnya itu dia lebih baik daripada ini. Jadi bagus yang mana itu? Kalau semuanya sih ke kulit cece bagus. Cuman kalau ini tuh lebih kesan tua. Oh iya. Lebih kesan tua karena ini kan grey. Jadi benar-benar ini ya. Bener-bener uban ini. Sama. Exactly. Benar-benar ada uban itu. Gitu loh. Jadi maksudnya sekeluarga uban itu. Gitu. Nah, terserah kalau Cece mau kita continue di sini juga bisa. Jadi dia cuman brownish, tapi dia punya low lightnya itu benar-benar turun jauh. Ya. Gitu. Nyamannya di mana sukanya? Ya, pokoknya gila aja. Jadi guys, kita keputusannya adalah kita kita buat balayage di atas ini, tapi setelah itu baru kita blending drop jauh gitu aja. Gitu, supaya dia tidak ada kuningnya dan mungkin jatuhnya brownish ya, light brown ya. Tapi dia punya blendingnya itu masih tetap di sini gitu. Karena ini sebenarnya bagus warna di sini tuh. Jadi kalau kita continue seperti ini, untuk continue nextnya itu rambut ini nggak terlalu kita nggak terlalu kerja keras untuk bikin dia sampai harus rusak, itu tidak gitu. Karena ini target saya menggunakan 3%. Dan sedikit nanti mungkin sekitar 30% untuk 6% ya, karena biar ngangkat dikit. Tetapi the rest kita akan pakai 3% untuk bikin rambut ini akan lembut ya. Dan lihat terus ya guys ya, jangan stop lihatnya karena dia banyak sekali edukasi untuk kalian bisa mengerti tentang rambut beruban dan berwarna, juga ada balayage-nya. Oke? Kita ada 1:1 untuk bahan bleachingnya. Tetap saya menggunakan bahan bleaching blue ya, karena blue itu is the best. Levelnya nggak terlalu tinggi, tapi kita harus create otak kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi dia seperti ini. Oke.
Oke. Guys, di sini saya tidak mau kelihatan garisnya di sini. Jadi balayat sekarang itu dia terlihat dari dalam sini. Ya. Jadi kayak anak-anak muda gitu. Nah, itu kita tekniknya, kita tetap pekebu ya. Pekebu itu tetap, tapi kita ngambil yang bagian depan sini. Depan dan sini dan sedikit ke sini. Gitu. Sebenarnya dia jadi kayak apa namanya sedikit banget, cuman ini juga memang harus sedikit solid supaya dia tidak kayak buang-buang waktu gitu loh, nggak ada hasil. Nah, segini lumayan nih gitu. Jadi ini tuh juga mengantisipasi uban apabila dia keluar itu juga dia nggak terlalu nyorot banget nih. Oke. Masakan Mbak Siti tajam bener nih. Oke. Nah, segini. Oke, tunggu. Kamu muter ke sana. Hanya. Nah, ini saya pakai teknik pakai styrofoam. Terus kita buat ya seperti ini. Ya. Udah gitu, langsung kita tarik dari sini ke sini. Oke. Kenapa tadi tuh saya tetap mempertahankan level ini, karena level ini itu dia nggak susah-susah banget. Kita harus nge-push dengan oksidan segede-gede apapun, tidak. Dia cuman butuh desain yang rapi dan cantik aja gitu. Tapi dia juga setelah jadi itu bisa low light, maksudnya tidak over banget gitu loh. Jadi menurut saya kalau saya tetap pertahankan di level ini itu is the good choice. Nah guys, ini sudah jadi dan kita harus bersihkan yang bagian depan yang pertama. Ya, jadi yang pertama itu kita buang dulu dengan cara masukkan air dan shampoo. Dan bahan ini kita masukin ke dalam bangkok, terus rambutnya kita buang pelan-pelan seperti ini. Lihat nih sini. Nah, seperti ini guys ya. Jadi dia itu benar-benar hilang tuh, karena ada bahan sampo-nya. Untuk menghilangkan bleaching itu dia cuma bisa dengan shampoo ya. Jadi kalian jangan berasumsi dengan lap anduk aja cukup. No, tidak cukup, dia masih bekerja terus. Jadi jalan terus itu sebenarnya. Oke. Nah guys, sekarang udah waktunya kita cuci. Jadi sudah rapi dan cantik. Oke. Nah guys, ini untuk membuang bahan bleaching itu tentunya cuma bisa dengan shampoo ya. Shampoo apa aja boleh ya. Kalau kalian suka melihat orang yang pakai shampoo silver gitu ya, shampoo purple itu boleh, tapi kalau saya lebih senang mengaduk sendiri ya, campuran untuk membuang warna kuning dan orange. Jadi kali ini kita cuma dipakai shampoo biasa. 7 ya, 7 warna. Iya. Nah guys, ini jadi di sini itu kita harus bermain dengan ilmu. Nah pantulan ini dia itu ada beberapa pantulan. Komposisinya kita harus buat dulu satu komposisi yang mana ada keseimbangan ya. Nomor-nomornya kalian pelajari aja nih. Ini nomor apa aja, oke. So nggak bisa saya sebutin satu-satu karena di sini itu kalau kalian ngikutin, kalian boleh lihat aja, tes aja sendiri. Tapi kalau saya sebutin satu-satu nggak bisa, karena saya nggak tahu kasus kalian di sana apa, ya kan? Jadi kalau saya itu kasih taunya begini, kalian coba ya sendiri ya. Intinya kalau ini itu without ini itu balayage-nya tetap jadinya kayak apa ya? Balayage-nya itu kayak kasar gitu.
Nah, tapi kalau ada ini balayasnya itu jadi lembut. Nah, bagaimana komposisinya itu juga nggak banyak, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang ini tuh susah di describe gitu. Nah, jadi kalau kalian boleh lihat aja, pantau aja terus nanti kita bisa kira-kira hasilnya apa ya gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, dari sini aku juga selalu pakai si minyak ini kan dari produknya dari Italia nih. Kita sebenarnya nggak boleh sebutin namanya. Jadi kalau udah ada di premi saya ya kalian cari aja sendirilah gitu. Nah, ini dia punya terus kita mix ya. Nah, sekarang kita balikin ke 3% semua. Dari itu kita balikin ke 3%. Jadi kalau proses pembuatan pete kebu itu kalian udah harus bisa tahu, setelah hasilnya udah jadi baru maju ke yang campuran ini gitu ya. Ini 3% ya guys ya, 3%. Oke. Seperti ini. Jadi ini tuh rapi banget tuh, cakep dari ujung ke ujung tuh. Kalau kamu lihat dari sini cantik sekali. Coba lihat dari sebelah sini, posisi. Nah, cantik banget kan, ikutin dengan saya. Ya, cus. Oke, off. Nah guys, ini jadi kita jangan ke akar dulu ya. Akarnya next. Karena kan tadi pembelicingan tuh dia kenanya lebih banyak dari sini ke sini ya. Nah, akar itu karena dia udah uban 100%, kita gampang itu mengerjakan dia gampang, oke. Jadi biasanya saya dari bawah dulu sini. Oke, nah dari sini. Ini bukan uban, boleh kita dari sini. Yang tekok belakang banget ini belum terlalu. Jadi kita gini untuk dropping semuanya nih. Yep. Nah guys, kalau kamu lihat di sini, ini yang uban ini kita belum touch sama sekali. Ya, kita baru buat desain, dan after desain kita buang dulu warna-warna yang kita tidak suka. Nah, sudah di level ini, dan ini kita harus buangnya pakai shampoo. Oke. Nah, di sini kalau kamu lihat nih ya, ubannya belum diapa-apain nih. Tuh. Ubannya belum diapa-apain, ujungnya sudah diapa-apain. Jadi ini kalau kasus begini, uban beda, ini beda. Karena kalau ini kita masukin uban duluan, dia itu finalnya nanti ini nggak apa-apa. Setelah ini baru kita beresin lagi ini. Seperti itu. Ya terus. Nah, kalau warna akar nih, ini itu kita udah punya resep sendiri untuk uban, ya. Jadi dari hasil uban ini baru kita tarik ke bawah dengan another campuran. Jadi sebenarnya dia itu nggak bisa yang kayak ya udah nomor ini aja, nggak bisa. Karena di sini ada yang dibuka, dikunci, dimix ya. Nah, gimana tuh? Oke. Lihat sana. Ya, tetap 3% dan ini 1:2. Karena ubannya sudah hampir 100%. Cus. Oke, sebelah sini. 1:2 formula kita kasih khusus ke akar. Dan ini nggak bisa nih kalau kalian tuh ngerjainnya, kalian pikir yang belakang tuh nggak dilihat orang ya, enggak. Saya kalau color tuh semua rapi rata. Nggak bisa tuh kayak yang harus
sembrono gitu noh. Itu bukan saya. Makanya kalau sama saya tuh dia pasti bilang gini, Ki, kok mateng banget. Mateng. Ya, dan kita mix untuk yang ujung. Ya, guys, jadi ini more serius. Because it's almost finally ya. Jadi ini kita harus balik ke bagian ujung. Tetap pakai 3% ya, karena posisinya dia sudah seperti ini. Akarnya ini kita sudah sedang menghadapi uban yang mana kita harus diemin kurang lebih sekitar 30 menit. Dan setelah ini kita tarik ke ujung. Gimana tuh? Oke. Si ujungnya ini dia tidak boleh terkontaminasi dengan akar ya, begitupun dicuci. Jadi ini itu dia harus tetap bisa naik. Ya, tapi jadi dia tetap brownish, tapi pantulannya yang kita mau itu harus terpancar. Yep. Nah guys, ini final touch ya, final cuci. Waktu cucinya pun kita nggak boleh jadiin satu dulu. Ini kita buang sampai habis dulu yang akar. Make sure akar itu sudah tercover ubannya. Terus tadi itu saya sekitar 25 menit karena nunggu ujungnya juga ya. Jadi totalnya mungkin tadi itu sekitar 30 menit. Jadi abis ini kita mau trimming dan kita blow. Udah deh dikit nih guys ya, jadi cuman di layer ujung-ujungnya supaya yang kering-keringnya hilang. Hasil like this. Ini benar-benar roomnya di situ tuh, ya kan? Tuh, tapi cantik. Jadinya tuh dia brownish ya, gray hairnya nggak ada lagi guys ya, udah tidak ada gray hair, sini juga udah nggak ada, and then dia terlihat cantik banget karena sebenarnya balayage itu kalau kita tidak bisa mengerti, asal desainnya bagus ya, kamu bisa bikin desainnya bagus, kamu bisa milih warna nomornya menurut kamu bagus, jatuhnya bisa bagus juga. Tapi di sini kalau kita nemu masalah, jadi maksudnya gini, kalau nemu masalah itu rambut yang kayak kegelapan, mau kita apain ya, itu masalah banget. Atau uban, atau misalnya kayak orang dilurusin, terus pernah juga dilurusin dan dia mau dibalayage, nah itu juga harus hati-hati. Jadi sebenarnya balayage itu kan dasar bahannya itu kan ada bleaching ya, tapi kalau kita bermain dengan bleachingnya yang cantik dan dia rendah, dia pasti cantik semua begini. Oke guys ya, jadi kalau kalian mau seperti ini boleh, yang jelas after ini kalian bisa rawat rambut kalian supaya rambut kalian tetap sehat dan aman. Oke guys, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Love you guys.